قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pilar-pilar yang mendasar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau awal-awal tiba di kota Madinah. Di pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan di antara hal yang mendasar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau pertama kali datang ke kota Madinah adalah mu'akhad bainal muhajirin wal ansar, yakni mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, sekarang kita akan membahas pilar mendasar yang pertama. Yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan saat beliau melakukan hijrah ke Madinah, yakni binaul masjid. Beliau membangun masjid. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini pilar yang paling mendasar sebelum melakukan mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Jadi yang pertama kali Nabi lakukan adalah membangun masjid. Tentu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki alasan dan juga memiliki makna serta hikmah yang sangat mendalam sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah, masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aktivitas yang dilakukan di dalamnya sangatlah menyatu dengan realitas kehidupan manusia saat itu, dan ini sejalan dengan kriteria orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu sifat mereka adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, jika engkau melihat orang lalu lalang pulang pergi masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa orang ini adalah orang yang beriman. Imanlah yang kemudian mendorong seorang hamba untuk terikat jiwa raganya dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Di ayat yang lain, di surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan, ditinggikan,
dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan juga petang hari. Siapa mereka ini? Yang memakmurkan masjid dengan zikrullah, memakmurkan masjid dengan mengagungkan syiar-syiar kebaikan di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. yakni laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dari mendirikan salat, dan dari membayar zakat. Mereka ini orang-orang yang takut kepada suatu hari di mana pada hari itu hati dan juga penglihatan menjadi goncang, yakni dahsyatnya kehidupan akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dinyatakan sebagai pemakmur masjid. Mereka ini orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa orang tidak datang ke masjid? Salah satu di antaranya adalah karena mereka terfitnah oleh dunia. Dan dunia yang menjadi fitnah bagi mereka, di antaranya yang paling sering menjadikan mereka itu lalai adalah tijarah, yakni perniagaan dan juga jual beli. Sibuk di pasar, para jamaah yang dirahmati Allah, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya, sehingga dia tidak sempat datang ke masjid, ya sekedar 10 menit, 15 menit untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian mereka ini orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi kesibukan duniawinya tidak sampai menyibukkan mereka, melalaikan mereka dari ibadah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak sampai melalaikan mereka dari membayar kewajiban zakat dari sebagian hartanya. Itu semua disebabkan karena rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya mereka kepada kehidupan akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama menjelaskan kenapa yang pertama dilakukan oleh Nabi itu membangun masjid, karena masjid itu merupakan simbol dari komitmen seorang hamba untuk membangun ikatan, membangun komunikasi spiritual antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Masjidlah tempatnya. Dengan kata lain, masjid ini tempat yang paling favorit bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Di sanalah dia beribadah, di sanalah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling selalu dirindukan di dalam semasa kehidupannya kecuali masjid. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi masjid ini bagi orang beriman harus menjadi tempat pertama di dalam hatinya, tempat yang paling favorit dalam segala situasi dan kondisi, masjid. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang 7 golongan manusia, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi dengan naungannya. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya dari 7 golongan itu Nabi menyebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya selalu terikat, terpaut dengan masjid. Kita kalau pulang safar, para jamaah yang dirahmati Allah, sunnahnya itu tidak langsung datang ke rumah. Sunnahnya kemana dulu, Pak? Ke masjid. Masjid yang mana? Masjid yang terdekat dengan rumah kita. Itu yang biasa dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah para jamaah, orang kalau sedang safar yang dirindukan siapa? Siapa yang dirindukan, Pak? Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Istri kita adanya di mana? Di rumah, gitu ya. Biasanya yang paling dirindukan adalah rumah beserta segala isinya. Mungkin ada istri, ya, ada anak-anak, atau ada sesuatu yang jadi hobi kita di rumah, apapun itu. Nah, ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama dituju sepulang kita safar ternyata masjid. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan ternyata di situ banyak sekali hikmahnya. Orang kalau datang dulu ke masjid para jamaah, berarti ini menggambarkan tidak ada tempat yang paling dia rindukan dalam segala situasi dan kondisi kecuali masjid. Dan itu sekali lagi dorongannya hanyalah dengan iman. Ya, orang yang punya iman kepada Allah, iman kepada kehidupan akhirat, iman dengan janji-janji pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti masjid menjadi tempat favorit. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kali dituju adalah rumahnya Allah. Berarti orang ini kembali bukan kepada dunianya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya salat 2 rakaat setidak-tidaknya. Dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mensyukuri kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama dia safar, dan untuk mentaubati segala macam kekurangan, kesalahan, mungkin juga dosa dan maksiat yang terjadi selama safar. Ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah, dia punya persiapan dan kesiapan untuk bisa menghadap atau untuk bisa bertemu dengan istri dan juga anak-anaknya. Ya, namanya pulang safar para jamaah, mungkin bajunya lusuh, ya, bajunya berkeringat, mungkin mulutnya bau, penampilannya kurang menarik, maka dia bisa persiapan dari masjid terlebih dahulu, begitu ya, sehingga ketika bertemu dengan anaknya, bertemu dengan istrinya, dia dalam kondisi yang terbaik. Dan hikmah-hikmah yang lain, Masya Allah. Jadi masjid selalu menjadi rujukan orang-orang beriman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid juga berfungsi sebagai tempat pertemuan. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, masjid itu menjadi tempat yang paling rutin digunakan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in untuk melakukan pertemuan dan musyawarah. Ya, kalau kita musyawarah pertemuan biasanya di mana? Di kafe, gitu ya. Di kafe, meeting apa di kafe. Ya. Padahal masjid ini tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang rapat DKM masjid saja di kafe, di restoran, gitu ya. Ini masjid, tempat kita bermusyawarah. Ya, namanya musyawarah para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Wa amruhum syura bainahum. Berarti ada di dalamnya ya rencana-rencana program kebaikan yang mesti ditingkatkan terkait dengan masjid, terkait dengan kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Di dalam musyawarah di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tentu juga akan terbahas solusi-solusi pemecahan masalah, ya, dari masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi. Jadi jadikan masjid sebagai tempat pertemuan. Baik. Nah, sebagian anak muda juga menjadikan masjid sebagai tempat pertemuan. Cuman ketemu dengan gebetannya, gitu ya. Barakallahu fikum. Sebagian masjid, Pak, dijadikan tempat pacaran, yang dimana kita ketemuan, di masjid saja, tempat favorit. Kenapa? Sepi, begitu ya. Sebagian masjid begitu, dijadikan tempat pacaran. Bahkan wal iyadzubillah, yang pacaran bukan
anak gadis dan bujangan saja. Ya, ternyata emak-emak dan bapak-bapak juga sama, gitu ya. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berfungsi sebagai tempat perlindungan. Masya Allah. Masjid menjadi tempat perlindungan. Rasulullah dan juga para sahabatnya sering memberikan perlindungan atau jaminan keamanan bagi seseorang jika dia masuk ke dalam masjid. Masya Allah, para jamaah. Tidak ada tempat yang paling aman. Seharusnya tidak ada tempat paling aman kecuali masjid. Ya kan? Tempat di muka bumi ini yang paling aman adalah kota Mekah. Ya. Kota Mekah. Dan bagian dari kota Mekah yang paling menjadi pusat keamanan tentunya adalah Masjidil Haram. Jadi seharusnya Pak, orang masuk ke masjid itu jiwa raganya merasakan ketenangan, jiwa raganya merasakan kenyamanan dan keamanan. Nah, ini sekarang sudah mulai pudar. Orang itu banyak ke masjid tapi was-wasnya luar biasa besar. Ya, resah gelisah, lagi sholat sunat, aduh ini motor kuncinya ngegantung, gitu ya. Itu kalau seperti itu kira-kira aman nggak? Pasti sholatnya terganggu. Aduh, mobil saya belum dikunci, ya. Aduh, sendal lupa dimasukin ke loker. Sendalnya sendal kulit, harganya jutaan rupiah. Nah, itu biasanya orang tidak merasa aman, tidak merasa aman, karena banyak orang yang datang ke masjid, ya, datangnya sendal jepit, pulang pakai sendal kulit, gitu ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini sebetulnya menjadi PR kita bersama. Kenapa orang datang ke masjid itu suka tidak merasa aman? Ya. Bahkan DKM masjid sendiri tidak merasa aman dengan masjidnya. Kenapa? Kotak infak dibobol, gitu ya. CCTV sudah ada, ya segala sesuatu sudah ada, tapi tetap saja, gitu ya. Ternyata maling itu lebih lihai. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi, para jamaah, karena masjid ini harus menjadi tempat paling aman. Masjid harus menjadi tempat perlindungan. Siapa yang berlindung di masjid dia aman. Begitu. Ya, sebagaimana di peristiwa Futuh Mekah yang pernah kita sampaikan, orang-orang yang berlindung di Ka'bah ya akan dijamin keamanannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini masya Allah, secara zahir, hissiyah dan maknawiyah, masjid itu selalu menjadi tempat perlindungan bagi kaum muslimin. Kita sudah sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai rentetan peristiwa bersejarah, ya peristiwa yang sangat dahsyat dari bencana alam yang menimpa negeri ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ternyata masjidlah yang kemudian menjadi simbol utama yang seharusnya dijadikan ibrah bagi siapa saja yang mengalaminya atau siapa saja yang melihat dan mendengarnya. Ya, tsunami di Aceh, para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak sekali masjid-masjid yang tetap berdiri kokoh di tengah-tengah kehancuran, ya, rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Masjid berdiri kokoh. Dulu waktu musim itu, ya, alhamdulillah saya sempat berangkat daftar nomor pertama tapi tidak masuk nominasi, gitu, untuk jadi relawan. Waktu itu masih usia belasan, ya. Baik, para jamaah. Nah, akhirnya teman-teman yang berangkat gelombang 1, gelombang 2, kita berangkat dari Jogja, itu sebagiannya naik darat sampai ke Medan, sampai ke Aceh untuk jadi relawan. Nah, itu guru-guru kita dan teman-teman yang gelombang 1 datang duluan, pulang duluan. Nah, itu ceritanya masya Allah. Jadi ada satu masjid, para jamaah, ketika terjadi tsunami, orang-orang itu masuk berlindung di dalam masjid, berlindung di dalam masjid. Kemudian tsunami yang demikian dahsyatnya meluluh lantahkan apa yang ada di sekitar masjid itu. Mereka di masjid dengan tangisan, ya, dengan rengekan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang berhenti berdoa kepada Allah.
Dan Masya Allah para jamaah, semua yang berlindung di masjid itu selamat. Yang sangat menakjubkan, ketika semuanya sudah reda, mereka kemudian keluar dari masjid dan melihat tanda bekas air tsunami itu ternyata hampir dekat ke langit-langit. Ke langit-langit atap masjid di luar. Artinya apa? Berarti si air ini melebihi tingginya mereka di luar, padahal mereka di dalam tidak merasakan apa-apa. Nah, ini luar biasa para jamaah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan seperti ini. Jadi orang-orang yang berlindung di masjid itu semuanya aman. Semuanya aman. Padahal kalau mereka lihat di luar, itu dinding masjid luar itu kelihatan sekali bekas air. Karena airnya itu kan warnanya hitam, begitu ya. Sehingga ketika melewati apapun bisa menghancurkannya. Ya, ketika bangunan itu tetap kokoh, mesti ada bekas-bekasnya. Nah, di situ para jamaah yang dirahmati Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikianlah dari semenjak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu menjadi pusat perlindungan, pusat keamanan bagi jiwa dan juga raga kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, masjid juga menjadi pusat berbagai aktivitas umat Islam, terutama pendidikan dan juga dakwah. Masjid ini ya, di antara fungsinya juga sebagai madrasah, tempat kita menimba ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, mentarbiyah, mendakwahi, mengkader para sahabatnya di dalam masjid. Dan ini keberkahan ketika orang itu belajar di dalam masjid. Sampai saat ini, bahkan mungkin sampai kiamat nanti, akan ada orang-orang kaum muslimin yang senantiasa menjadikan masjid sebagai pusat belajar dan dakwah. Alhamdulillah, salah satu program-program masjid adalah program dakwah. Baik, para jamaah, Masya Allah, halaqah-halaqah masyayikh itu banyak dilakukan di masjid. Ada sistem belajar yang disebut dengan sistem mulazamah, melazimi guru, ya, sehingga sistemnya disebut mulazamah. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat, ya, tempat belajar. Jadi modelnya berhalaqah-halaqah. Ya, jadi dari jam 8 sampai zuhur, nanti ada lagi ba'da asar, ada lagi ba'da isya, ya, ba'da maghrib jelas, ya, ada muhadharah umum. Nah, itu sistemnya halaqah. Jadi lingkaran-lingkaran. Ya, di lingkaran ini misalkan membahas akidah. Ya, di 1 jam pelajaran pembahasannya akidah, nanti bisa ada 5 lingkaran, 5 halaqah dengan pembahasan akidah dari kitab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya, dan demikian seterusnya. Nah, ini pusatnya adalah masjid. Jadi masjid itu tempat pendidikan. Sebelum saat itu dikenal istilah kelas-kelas, ya, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang memfungsikan satu bangunan tertentu untuk kemudian jadi sarana belajar. Masjid itu sentralnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sangat menganjurkan belajar agama itu ya di dalam masjid. Belajar agama di dalam masjid. Karena tidak ada tempat yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutnya khairu biqa'il ard, ya, sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini kecuali masjid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula masjid menjadi tempat atau pusat kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mengumpulkan zakat, mengumpulkan infak, sedekah, ya, melalui masjid yang kemudian disalurkan kepada para mustahiknya yang membutuhkan. Ini sudah terjadi dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah untuk mengatur strategi perang itu di dalam masjid. Tidak hanya mengatur strategi perang, bahkan para sahabat saat itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berlatih perang itu di dalam masjid. Masya Allah.
Dan akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, masjid di masa itu tidak hanya melahirkan generasi penerus dari kalangan para ulama sahabat, tapi juga melahirkan mujahid-mujahid fi sabilillah. Dan ini Masya Allah, barakallahu fikum para jamaah. Ya, dulu kami di pesantren ya belajar bela diri itu ya di dalam masjid, tentu dengan menjaga adab-adab yang mesti diperhatikan, tidak sampai mengotori masjid. Kalaupun kemudian ada sedikit kotoran, kita ya setelah latihan itu mesti membersihkannya, sehingga setiap kali mau sholat masjid tetap dalam keadaan bersih, tetap dalam keadaan wangi. Ya, karena adabnya memang masjid itu harus selalu bersih. Kemudian orang masuk masjid itu hawa-hawanya hawa-hawa segar, semangat untuk beribadah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita kembali kepada pembahasan bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Saat Nabi tiba itu tidak langsung ke pusat kota Madinah. Beliau singgah di satu perkampungan yang disebut dengan perkampungan Kuba. Disitulah para jamaah yang dirahmati Allah, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan masjidnya itu kemudian diberi nama dengan nama kampungnya. Kita mengenalnya dengan Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba ini para jamaah dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada tahun 1 Hijriah. Kalau Masehinya sekitar tahun 622 Masehi. Tentu para jamaah, Masjid Kuba ini memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Ya, bisa dikatakan dia masjid kedua di kota Madinah yang memiliki pesona keindahan, nilai sejarah dan daya tarik yang sangat luar biasa ya bagi kaum muslimin. Ya, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Kuba. Maka siapapun yang datang ke kota Madinah maka sangat dianjurkan ya untuk mengunjungi Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini para jamaah menjadi titik awal sejarah kemasjidan ya di dalam dinul Islam ini. Masjid Kuba ini berada di tepian kota Madinah sebelum masuk pusat kota Madinah. Ya, sekarang sudah menjadi pusat kota juga. Jaraknya sekitar 5 km. 5 km arah selatan atau agak ke tenggara dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi. Nah, pada saat itu di perkampungan Kuba, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama datang ke situ, beliau tinggal di satu rumah seorang sahabat Ansar yang bernama Kulthum bin Al-Hadam bin Amir Al-Qais. Beliau ini seorang laki-laki tua yang alhamdulillah masuk ke dalam dinul Islam sebelum peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yathrib. Dan para ahli tarikh menyebutkan tanah yang menjadi lahan pembangunan Masjid Kuba ini ya mulanya adalah lapangan miliknya Kulthum bin Hadam tadi yang biasa digunakan oleh beliau untuk menjemur kurma. Karena Masjid Kuba ini ya sampai saat ini juga berada di area perkebunan kurma. Dan dikisahkan bahwa di area masjid tersebut dulunya ada sebuah sumur miliknya sahabat Ansar yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Masya Allah, sumur ini sumur yang diberkahi karena dia menjadi tempat pertama bagi unta yang ditumpangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderum di situ, kemudian minum air dari sumur tersebut setelah perjalanan panjang mengantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan juga dikisahkan bahwa awalnya kawasan yang dibangun di situ Masjid Kuba ya bukanlah tempat yang
artinya sudah tersedia layak untuk dilakukan pembangunan ya di atasnya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa di area tersebut tadinya tumbuh beberapa pohon gorqad. Ya, pohon gorqad ini pohon yang berduri yang saat itu ada di kota Madinah. Ya, termasuk kuburan Baqi itu dikenal juga dengan Baqi Gorqad. Ya, karena di area pekuburan itu dulunya ada pohon gorqad. Para jamaah yang dirahmati Allah, sejenis pohon yang berduri, ya, terdapat sisa-sisa dan tunggul-tunggulnya yang mungkin sekarang sudah tidak ada, gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula di area itu banyak sekali pohon kurma, ya. Bahkan dikisahkan juga ada sebagian di areanya kuburan orang-orang musyrik. Ketika melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk membongkar kuburan, ya, sedikit kuburan orang-orang musyrik itu. Kemudian pohon-pohonnya ditebang dan kayunya digunakan untuk membangun, ya, bagian kiblat dari masjid tersebut. Dan awalnya para jamaah, masjid itu, ya, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti ada kisah bagaimana perpindahan arah kiblat. Ya, jadi awalnya kiblat kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap, meminta supaya arah kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah Baitillahil Haram. Dan akhirnya Allah dikabulkan dengan rentetan peristiwanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya, dan itu jadi ujian juga bagi orang-orang Yahudi, karena mereka tidak menerima perpindahan kiblat itu. Ya, karena kan mereka kiblatnya ke Baitul Maqdis, para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga mereka tidak terima ketika kiblat itu pindah ke Ka'bah Baitillahil Haram yang ada di Mekah. Bahkan ada satu masjid yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat zuhur, ya, saat beliau 2 rakaat sholat zuhur, kemudian turun firman Allah perpindahan kiblat. Akhirnya 2 rakaat berikutnya beliau menghadap ke arah yang berlawanan, tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian akhirnya mengarah ke Ka'bah Baitillahil Haram yang ada di kota Mekah, sehingga masjid tersebut dikenal dengan Masjid Qiblatain, ada di kota Madinah. Nanti insya Allah kisahnya akan kita sampaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi panjang Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari bagian depannya yakni kiblat sampai ke bagian belakangnya sekitar 100 hasta. Begitu juga lebar kedua sisinya. Ya, artinya tidak sebesar seperti yang saat ini kita lihat, gitu ya. Jamaah yang melaksanakan umroh pasti akan selalu melihat perubahan, ya, kondisi Masjid Quba. Ya, dari masa ke masa selalu ada pemugaran, selalu ada renovasi, ya. Dan ini salah satu di antara upaya yang semestinya disyukuri, ya, karena tentu jamaah yang datang ke sana dari kaum muslimin dari belahan dunia sangatlah banyak sekali, ya, sehingga renovasi itu mesti dilakukan demi kenyamanan kaum muslimin saat berkunjung dan beribadah di masjid tersebut. Ya, sekarang terus mengalami pemugaran, para jamaah yang dirahmati Allah, karena Masya Allah, ya, setelah pandemi ini 2 tahun setelah peristiwa pandemi yang menimpa dunia ini, jadi bisa dikatakan selama 2 tahun itu pula jadwal-jadwal orang yang berangkat umroh itu tertunda, ya, sehingga para jamaah tentu tahun-tahun berikutnya ketika ada kelonggaran bisa melaksanakan ibadah umroh, jadinya selalu bertumpuk. Dan sampai saat ini, gitu ya, sampai saat ini yang namanya jamaah umroh selalu membludak, gitu ya. Mau di bulan apa saja, apalagi kalau bulan Ramadan, ya, ya, selalu penuh sesak. Dan Masya Allah, ya, upaya yang dilakukan
oleh kerajaan Saudi ini sangat luar biasa dan patut disyukuri, ya, memberikan fasilitas ya, yang lebih nyaman lagi kepada kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Saat pembangunan Masjid Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung bersama para sahabat. Beliau ikut mengangkut batu dan juga beberapa kebutuhan di dalam proses pembangunannya. Ya, sampai perut beliau, tubuh beliau itu ya dikisahkan ya terkena ya debu, terkena bekas-bekas yang biasanya itu dialami oleh para tukang. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul terjun, ya, meletakkan batu pertama dari pembangunan Masjid Quba ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu ya jangan dibayangkan masjidnya seperti bangunan masjidnya seperti yang ada saat ini. Ya, saat itu para jamaah, pilar-pilar masjidnya hanya terbuat dari batang pohon kurma, sementara atapnya terbuat dari pelapah kurma. Dan masya Allah dikisahkan ya di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau ikut terjun membangun Masjid Quba ini, beliau melantunkan syair, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Maka ampunilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Tentu ya bisa dikata ya Rasulullah dan para sahabat ini para perintis ya, para perintis dakwah. Maka para jamaah dirahmati Allah, mereka sebelumnya tidak mengenal begitu ya, tidak mengenal keagungan dinul Islam. Maka pantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersenandung seperti itu, bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kebaikan dan kehidupan akhirat. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kaum muhajirin dan ansar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi tentang keistimewaan Masjid Quba. Masjid Quba ini termasuk masjid yang sangat bersejarah para jamaah, dan jelas ya termasuk masjid pertama yang dibangun di atas asas ketakwaan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagi kamu sholat di dalamnya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Masjid Quba. Nabi bahkan para jamaah setelah ada Masjid Nabawi pun, ya beliau selalu rutin datang ke Masjid Quba, ya, baik berkendaraan ataupun jalan kaki. Tadi jaraknya berapa Pak? Sekitar 5 kilo, berarti dari Rapak ke kilo 5, gitu ya, sekitar itu. Jalan kaki gitu. Dan masya Allah saat ini juga sebagian jamaah umroh ada yang jalan kaki ke Quba, itu nggak pakai bis. Beberapa waktu lalu kami ketemu jamaah Balikpapan ya, yang paketnya paket murah gitu ya, 19 juta saja. Jadi dapat hotel, dapat transportasi, tapi tidak dapat jatah makan dari hotel, makannya nyari sendiri. Startnya dari Malaysia, jadi kumpulnya di Malaysia, terbangnya ya kumpul di Malaysia. Nah beliau cerita, kami ke Quba nggak pakai bis Ustaz, terus jalan kaki. Masya Allah, berapa menit jalan kaki? Ya hampir 1 jaman, hampir 1 jam, ya 5 kilo. Kita kalau jalan 5 kilo 1 jam ya, ya sekitar itu. Dan ternyata ada treknya. Jadi ada jalur khusus pejalan kaki bagi yang ingin ke Masjid Quba. Nah ini nanti boleh dicoba Pak, gitu ya. Saya juga belum pernah nyoba kalau jalan kaki. Ya, jadi ada jalurnya untuk khusus pejalan kaki, dan insya Allah itu tidak macet, gitu ya. Jalan kaki. Jadi kalau PP berapa? 10 kilo, masya Allah. Jadi kalau di sana itu mau jauh mau dekat,
semangatnya luar biasa kan gitu. Coba di sini jamaah di sini. Ada nggak yang datang ke masjid ini jalan kaki? Maksud saya yang rumahnya jauh ya. Ada Pak? Kalau ada nanti tak kasih hadiah, biar panitia nyuruh ya, disuruh kasih hadiah. Nggak ada. Coba Masya Allah, kalau di sekitar Masjid Nabawi itu, hotel kita jarak 1 kilo, didatangi Pak. Orang Masya Allah berduyun-duyun jalan kaki. Bahkan yang terpincang-pincang juga ada. Pokoknya sampai ke masjid. Masya Allah, ini kebiasaan ini kalau dibawa ke Indonesia kan luar biasa Pak. Nah seharusnya di sini juga lebih bisa lagi. Wong di sana bisa, musim panas kan, musim dingin ekstrim, bisa orang datang ke masjid jalan kaki. Masya Allah, di kita ini masjid tiap RT ada. Ini seruan yang paling tidak laku, ini seruan muazzin. Orang tidak berminat mendatangi seruan muazzin. Mau seindah apapun azannya, tetap saja yang hadir itu aja, gitu kan? Nah ini para jamaah, ini PR kita. Kenapa di sana bisa, di sini nggak bisa? Padahal di sini lebih mudah, kita jalan kaki lebih mudah. Masjid lebih dekat. Kami dengan beberapa teman itu sempat Pak pakai aplikasi penghitung langkah kaki. Luar biasa, dari hotel sampai kita datang ke masjid ini, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya apalagi kalau bicara Masjidil Haram. Masjid Nabawi kan cenderung lebih enak, lebih dekat gitu ya. Kemudian kondisi tanahnya rata-rata datar. Kalau di Mekah kan ada yang nanjak gitu ya. Baik para jamaah, itu Masya Allah, langkah kaki kita itu dihitung itu dari hotel. Ini kita bicara taruhlah hotel ring 3 gitu. Hotel-hotel bintang 3 yang biasanya ada di ring 3. Nah itu sampai ke masjid bisa ribuan langkah ya. Saya pasangkan itu aplikasi penghitung langkah kaki. Masya Allah Pak, itu sehari semalam kan tiap jam 12 malam terupdate lagi, nol lagi para jamaah. Jadi satu harian itu berarti 5 kali bolak-balik ke masjid, karena kita jalan cuman ke masjid saja, masjid hotel gitu kan. Pernah satu hari ya, itu di aplikasi itu tercatat 20.000 langkah lebih, 21 atau 22.000 langkah. Masya Allah. Dan dari ilmu kesehatan juga kan, idealnya orang tuh kalau pengen sehat, nggak usah macam-macam olahraga, jalan kaki saja. Kenapa orang tua kita dulu, mereka tuh nggak kenal namanya futsal, nggak kenal yang namanya badminton kah, atau olahraga zaman sekarang ini. Mereka nggak mengenal itu. Mereka tahunya ke ladang, ke sawah, nyangkul gitu ya. Ternyata olahraga mereka hanya jalan kaki, ke pasar jalan kaki, ke sekolah jalan kaki. Nah idealnya orang itu melangkah sehari itu 10.000 langkah. Kalau ingin sehat, jantung sehat. Langkah kaki kita minimalnya rata-rata 10.000 per hari. Jadi Masya Allah ya, kalau di Madinah, di Mekah itu sehari bisa sampai 20.000 sekian langkah. Masya Allah Pak, sehat gitu ya. Sehat. Makanya bapak-bapak sudah ke masjid itu jalan kaki saja Pak ya. Jalan kaki, kalau jarak 50 meter jalan kaki saja gitu ya. Sehat, kita bolak-balik PP ya, setidak-tidaknya bisa 10.000 langkah. Bayangkan kalau datang ke masjid 1.000 langkah, pulangnya 1.000 langkah lagi, berarti ada 2.000 langkah. 2.000 langkah. Barakallahu fikum. Apa fadilahnya para jamaah? Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan kesalahan. Berarti kalau Bapak 2.000 langkah datang ke masjid, 1.000 derajat diangkat, 1.000 kesalahan dihapuskan. Masya Allah. Gitu ya.
Dan ini kebiasaan baik yang sudah hilang di zaman ini. Lihat orang-orang tua kita dulu, Pak, ke pasar kemana-mana jalan kaki, gitu ya. Dan anehnya ini dipraktekkan oleh orang-orang di luar Islam, di luar negeri sana. Katanya orang Jepang, gitu ya, kemana-mana jalan kaki. Harusnya kita yang lebih bisa mempraktekkan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Nah itu para jamaah. Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beliau berkunjung ke Masjid Quba. Di satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, muttafaq alaih, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yazuru Quba rakiban wa masyian fayusalli fihi rakaatain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Umar, karena beliau sendiri juga mempraktekannya. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Kadang naik unta beliau, kadang jalan kaki. Beliau sholat di dalamnya. Masya Allah. Dan para ulama menjelaskan, ini hari Sabtu ini apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita para jamaah yang dirahmati Allah, jika mau mengamalkan sunnah ini, kalau memang tidak memungkinkan hari Sabtu, ya tidak masalah, hari-hari yang lain. Namun yang biasa dikerjakan Nabi itu hari Sabtu, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Beliau selalu mendatangi Masjid Quba ini. Rutinnya Rasulullah setiap pekannya datang ke Masjid Quba. Ini memberikan pelajaran kepada kita betapa istimewanya Masjid Quba ini sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja ternyata fadilahnya sangat luar biasa. Pahala sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah di Masjid Quba, itu pahalanya sama dengan pahala umrah apabila dia memenuhi syarat-syaratnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi kana ka ajri umratin. Kata Nabi, siapa yang bersuci dari rumahnya. Ini syarat pertama. Siapa yang bersuci dari rumahnya. Kalau jamaah berarti dari hotelnya dia sudah bersuci. Summa ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, rakiban atau masyian, ya baik dia jalan kaki ataupun naik kendaraan. Dia datang ke Masjid Quba, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, fasalla fihi, dia salat di dalamnya. Salat apa ini? Bisa salat fardu, bisa salat sunnah. Salat sunnah apa? Pokoknya salat sunnah. Mutahiyatul masjid, kalau bertepatan dengan waktu duha, mau salat duha silahkan, atau sholat selesai wudhu silahkan, pokoknya sholat di dalamnya. Fasalla fihi, dia sholat di dalamnya, ya, maka kata Nabi ka ajri umratin, pahalanya seperti pahala umrah. Nah, kata para ulama, fadilah ini akan didapatkan ketika syarat-syarat yang disebutkan dipenuhi, ya, sehingga sebagian pendapat ulama menyatakan dengan tegas, orang itu harus betul-betul dia taharah, ya, dia punya wudhu dari tempat tinggalnya. Nah, makanya jamaah yang melaksanakan umrah itu harus diteliti lagi. Ini sudah wudhu belum? Sudah wudhu belum? Kalau sudah wudhu, usahakan jangan sampai batal kecuali selesai sholat. Ya, kita sering mengingatkan begitu. Pokoknya kalau ada satu amalan-amalan yang butuh toharoh, butuh wudhu, maka harus persiapan dari awal. Mungkin sarapannya jangan terlalu banyak, jangan sarapan dengan makanan-makanan yang mengandung gas, begitu ya. Tahan saja dulu. Nanti kalau mau makan-makan setelah selesai amalan, itu akan lebih baik. Nah, ini kadang tidak diperhatikan oleh sebagian jamaah. Jadi dia harus punya wudhu dari hotelnya, kemudian tidak batal wudhunya sampai dia selesai sholat. Begitu para jamaah, baru fadilah itu akan dia dapatkan. Demikian.
Kemudian juga yang dinasihatkan oleh para ulama, ini terakhir, masjid-masjid yang lainnya selain daripada Masjid Nabawi, selain daripada Masjid Quba, ya seperti Masjid Qiblatain, Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah ini yang pertama kali Nabi melaksanakan sholat Jum'ah. Ada juga masjid yang disebut dengan Masjid Gumamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dan masjid-masjid yang lainnya. Walaupun ada nilai-nilai sejarahnya, kata para ulama, ya tidak ada keistimewaan apapun, begitu ya. Artinya layaknya masjid-masjid yang lainnya. Jadi kalau orang datang ke sana, ke kota Madinah, fokuskan ya Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Masjid-masjid yang lain kalau misalkan ingin tahu, ya silahkan. Tapi usahakan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah tetap di Masjid Nabawi, gitu ya. Sebagian orang kadang berlebihan para jamaah. Dia pengen tahu Masjid Gumamah, dia pengen tahu Masjid Abu Bakar, pengen tahu Masjid Qiblatain. Ya, terkadang mereka melakukan amalan-amalan yang seolah-olah tempat itu atau masjid itu memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Padahal tidak, kata para ulama. Artinya gini, kalau orang ada di sana, kemudian berkunjung ke masjid-masjid yang bersejarah tadi, tapi tidak dijelaskan secara khusus keistimewaannya, dengan akhirnya sampai dia meninggalkan jamaah di Masjid Nabawi, nah ini sayang, eman-eman. Jamaah di Masjid Nabawi itu berapa pahalanya? 1000 kali lipat sholat di masjid biasa. Kalau orang sholat di Masjid Qiblatain, ya dia sebagaimana sholat di masjid yang lainnya, kan sayang. Ya, di Madinah sebentar, kemudian sering meninggalkan Masjid Nabawi. Nah ini sayang sekali. Ya. Apalagi kalau kemudian ya meninggalkan sholatnya gara-gara sibuk belanja, sibuk shopping, aduh ini belanjaan tetangga belum selesai gitu. Nah ini juga perhatian para jemaah, kalau ada orang berangkat ke sana jangan dibebani dengan belanjaan, kasihan ya. Kalau mau nitip sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab ketika beliau izin mau umroh, kata Nabi, jangan engkau lupakan ya kami dalam rentetan doa-doa. Nitipnya nitip doa, bukan nitip belanjaan. Ya, tolong ya cariin apa itu Pak? Hati unta, tongkat ahli, gitu. Masya Allah para jamaah. Ada juga yang nitip minyak pembesar itu ya, ya biar kuat. Gitu. Masya Allah, aneh-aneh kadang ya. Taib para jamaah, titip doa. Kenapa? Karena kadang gara-gara itu akhirnya jamaah itu tersibukkan. Akhirnya sering meninggalkan Masjidil Haram, sering meninggalkan Masjid Nabawi. Padahal dia ada di sana. Gak mudah loh bisa ke sana itu. Berjuta kaum muslimin ingin ke sana, tidak semua dimudahkan. Kita yang sudah dimudahkan kok nggak disyukuri. Ya. Sebagian orang banyak jamaah yang gara-gara dia jalan-jalan akhirnya ninggalin jamaah di Masjidil Haram. Pulang itu bukan malah bahagia, malah menyesal. Aduh, saya ketinggalan 3 sholat jamaah di Masjidil Haram gara-gara naik kereta gantung di Taif, ngantri. Kan sayang. Taif para jamaah, kalau pengen tahu Taif ya silahkan ke Taif. Sekedarnya saja, usahakan zuhur sudah di Masjidil Haram lagi. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, daripada kita kehilangan banyak pahala kan sayang. Barakallahu fikum. Demikian pelajaran kita sampai di sini. Saya mohon izin tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.